Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini di kecamatan namanya apa ya? Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam forum kajian Salimah. Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Ada yang dapat tempat duduk VIP, duduk di atas. Ada yang lesehan di bawah. Itu bedanya apa? Oh, yang bayar? Enggak ada. Semuanya gratis. Alhamdulillah. Yang di atas yang lansia. Kalau enggak lansia enggak boleh? Boleh juga ternyata. Baik. Semoga semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Suara saya sampai ujung, Pak? Bapak bisa mendengar dengan baik? Kita mau bicara tentang masalah riba. Tadi sudah disampaikan dalam pengantar MC, judul kajiannya riba di sekitar kita. Mungkin pembahasan semacam ini sudah cukup sering. Maka kami sarankan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa fokus mencatat. HP-nya dipakai nyatet, bukan dipakai moto. Anda mau pulang bawa ilmu atau pulang bawa gambar Ustadz? Makanya tolong HP-nya dipakai foto. Kok dipakai foto? Dipakai nyata. Begitu? Sehingga nanti kalau Anda begini ya, dolanan HP, saya nggak curiga. Karena husnudon saya Anda sedang mencatat, bukan sedang transaksi. Baik. Berkaitan dengan pembahasan riba, memang kita tahu bahwa materi halal haram itu semakin akhir zaman semakin tidak diminati. Karena terkadang sebagian orang menghindar, sehingga dia nggak mau belajar, dia nggak mau mengenal. Dia takut nanti kalau belajar, wah jangan-jangan malah semuanya jadi nggak boleh. Gara-gara ngerti, ini jadi nggak boleh, ini jadi nggak boleh, ini jadi nggak boleh. Ada nggak orang kayak gitu? Ada ya. Sehingga dia tidak mau belajar, takut nanti ketika dia sudah tahu, jadinya dia akan meninggalkannya. Dia takut belajar itu mengganggu dunianya. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Jadi tidak peduli di sini bisa maknanya dia sudah tahu kalau itu terlarang tapi tetap dilakukan. Dia ngerti kalau yang namanya menipu itu haram tapi tetap dia lakukan, menipu dalam rangka mengambil harta orang lain. Dia ngerti kalau yang namanya korupsi itu haram, tapi dia tetap korupsi. Dia tahu kalau sogok itu haram, tapi dia tetap menerima sogok atau bayar sogok. Banyak orang yang seperti itu. Tapi dia nggak peduli. Bahkan ada sebagian di antara mereka, lagi mana lagi? Sistemnya sudah seperti ini. Sehingga seolah-olah dia menyerah dengan keadaan, beralasan dengan sistem yang sudah ada. Memang kalau kamu tahu di lingkungan kerja kamu penuh dengan yang haram, terus jadi alasan yang membolehkan hal tersebut. Jawabannya haram tetap haram walaupun sistemnya
sudah terbiasa dengan praktek seperti itu. Masya Allah, Anda kepanasan. Hah? Yang kena sinar matahari itu ada garansinya nggak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa ya? Baik. Matahari sore menyehatkan insya Allah. Ya. Tapi mohon maaf karena Anda tidak diasuransikan. Jadi kalau pulang kajian kok batuk, pilek, sakit, itu di luar tanggung jawab panitia ya. Kita lanjut ya. Jadi ada fenomena orang sudah tidak lagi peduli dalam masalah halal haram. Dalam arti yang pertama dia nggak mau, dia sudah tahu itu haram tapi tetap dilanggar. Dia sudah ngerti itu dilarang tapi tetap dilanggar. Dan itu banyak sekali. Orang tahu kalau yang namanya curang dalam jual beli itu nggak boleh tapi tetap dilanggar. Orang tahu kalau yang namanya praktek seperti ini haram tapi tetap dilanggar. Sampai sering ada orang bilang hari gini nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Nah, ini karena hawa nafsu yang berbicara, sehingga mereka membela sesuatu yang haram dengan mengatakan sudah menjadi kebiasaan. Ingat kalau kita punya lingkungan yang mengajak jelek, kamu jangan ikutan. Karena kalau kamu ikutan berbuat yang terlarang, dosamu sama sebagaimana yang lain. Tanggung jawab kita kalau melihat lingkungan yang buruk gimana? Mengingatkan. Praktek seperti ini tidak boleh, praktek kayak gini dilarang. Seharusnya kamu tinggalkan, bukan malah dicari pembelaan. Yang kedua, yang dimaksud tidak peduli halal haram adalah nggak mau belajar. Sehingga banyak orang yang tidak punya keinginan untuk mengenal aturan. Tidak punya keinginan untuk tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga misalnya ya, dalam urusan riba saja, yang termasuk salah satu di antara dosa besar dalam masalah muamalah. Coba jenengan datang ke pasar tradisional, Pak. Atau pasar yang dekat dengan kita. Di survei itu, kira-kira berapa persen pelaku pasar yang ngerti tentang masalah riba? Ditakoni, Bapak ngerti riba enggak, Pak? Orang ngerti mas, ngerti ini rabi mas. Riba orang ngerti, ini rabi ngerti. Oh, Masya Allah Pak. Jadi pembahasan seperti ini langka di masyarakat. Artinya banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang dia menganggap bahasanya kajian seperti ini aneh. Padahal dulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dijadikan standar. Yang boleh berjualan hanya yang paham tentang fikihnya. Kalau nggak ngerti diusir dari pasar Madinah, nggak boleh transaksi dan jualan di situ. Umar datang ke pasar sambil membawa tongkat kecil, namanya dirrah. Dirrah itu seperti tongkat jenderal. Ya. Lalu para pedagang ditanya satu-satu. Yang bisa jawab diizinkan, yang nggak bisa jawab diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Wa illa akala riba sya'a am aba. Karena kalau tidak orang itu akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Coba kalau misalnya pasar di tempat kita diberlakukan kayak gitu. Yang bertahan ada nggak? Bubar pasare. Pasare bubar. Karena nggak ada yang lolos dari standar yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, budaya semacam ini tetap bertahan sampai di zaman Imam Malik itu masih ada. Zaman Imam Malik berarti sekitar abad 2 Hijriah, praktek seperti itu masih ada. Beliau itu pernah diperintahkan oleh gubernur Madinah untuk mengumpulkan para pedagang-pedagang di kota Madinah, terus mereka ditanya satu-satu. Yang bisa jawab dapat lisensi, boleh buka lapak di pasar Madinah. Yang nggak bisa jawab dilarang untuk berdagang. Nah, budaya semacam ini, tradisi semacam ini mungkin di lingkungan kita sudah hilang. Sehingga pemerintah barangkali sudah tidak lagi menyelenggarakan praktek seperti ini sebagaimana yang dulu dilakukan oleh para pemimpin kaum muslimin di masa silam. Maka selanjutnya mengenal halal haram itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Sing gelem sinau monggo, sing ora gelem sinau ya tanggung dewe. Sebab hidup ini tidak sekali,
akan ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua isinya hisab, tidak ada amal, dan harta manusia hanya ada dua kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Maka semakin jauh dari zaman kenabian, ketika manusia sudah mulai banyak yang meninggalkan aneka aturan dalam syariat Islam, selanjutnya kembali kepada masing-masing. Sing sadar monggo ngaji, sing sek gelem berubah untuk jadi baik silahkan belajar. Sementara mereka yang sudah tidak peduli, wis mbuh ra ngerti parane, sehingga dalam pikiran dia urip iki ya sing penting enak, ya. Dia tidak pernah berpikir apakah nanti akan dihisab atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, manusia siapa yang tidak peduli aturan? Saya mau tanya, manusia siapa yang tidak peduli aturan? Semua non-muslim, orang kafir tidak peduli aturan Allah. Mereka tidak kenal mana halal, mana haram. Oleh karena itu Allah membuat permisalan orang kafir dalam menikmati dunia ini kados dene kewan, seperti binatang. Allah Ta'ala berfirman, alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulul an'amu fannaru mathwallahu. Wong kafir niku mangan donya, menikmati donya kados dene binatang. Orang kafir dalam menikmati dunia itu seperti binatang. Seperti apa binatang itu? Coba jenengan persani. Kalau ada sapi makan rumput, pernah nggak sapi membedakan ini rumput halal, rumput tetangga? Nggak tahu. Oh, yang penting warak. Sapi tidak akan pernah tahu ini rumput halal atau rumput riba, dia nggak tahu. Kambing juga sama, dia nggak ngerti apakah ini rumput yang mubah ataukah rumput isinya punya orang lain, dia nggak tahu. Makanya dalam kondisi ini jamaah, kalau sampai ada orang yang hidup kemudian dia bermuamalah dalam urusan harta, tapi tidak peduli dengan aturan syariat, itu tidak ada bedanya dengan tidak ubahnya seperti binatang. Kewan itu nggak peduli, ini halal ini haram, nggak peduli. Maka bagi mereka yang masih peduli, walhamdulillah, dia menyadari kalau dia ini manusia. Dia menyadari kalau dia ini orang muslim. Dia tahu kalau nanti dia akan dihisab, sehingga dia hati-hati. Maka saat bermuamalah dia butuh ilmu agar tahu batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Baik. Jadi kira-kira jenengan takut nggak belajar masalah muamalah? Hah? Iki wis deg-degan nih. Kok nek dijelasno nek ra entuk piye ya? Saya mau tanya, arisan itu riba atau bukan? Riba. Baik, yang punya arisan tobat. Nyun sewu nggih. Bapak-bapak yang punya arisan angkat tangan, Pak. Ya? Enggak ada, Masya Allah. Bapak steril dari riba. Kalau ibu-ibu yang punya arisan coba angkat tangan. Yang punya arisan. Orang ngaku toh. Hah? Gawin. Oh, dasawisma. Nggih. Arisan dawis, dasawisma. Riba atau bukan itu? Riba. Kenapa dilanjutkan? Nggih. Wah, ora ngerti Pak, aku mbok riba mbok apa ora ngerti, sing penting melu. Itu salah satu contohnya. Tidak tahu aturan tapi yang penting melu-melu. Praktek sudah tersebar di mana-mana tapi dia nggak ngerti apakah ini mubah atau riba, dia nggak tahu. Dan itu dominan terjadi di masyarakat. Nah, maka sekarang coba kita lihat seperti apa riba itu dan bagaimana praktek yang banyak terjadi di masyarakat. Yang pertama begini, kita lihat dulu riba. Riba itu secara makna bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Allah Subhanahu wa taala menyebut hukuman yang Allah berikan kepada orang kafir itu dengan hukuman yang rabiyah. Allah berfirman, fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah. Orang kafir itu durhaka kepada utusan Allah,
Lalu Allah menghukum mereka dengan akhdatan robiyah, dengan hukuman robiyah. Hukuman robiyah tegese pripun? Hukuman yang terus bertambah. Maka hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu tidak satu tingkatan. Dia dihukum di tingkatan 1, nanti ditambah lagi tingkatan 2, ditambah lagi tingkatan 3, dan terus seperti itu. Berkembang hukumannya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, hukuman untuk orang kafir itu akhdhatun rabiyah, hukuman yang terus berkembang. Nah, di situ ada kata rabiyah yang artinya apa? Berkembang atau bertambah. Ini makna riba secara bahasa. Selanjutnya, makna riba secara istilah perlu dibagi terlebih dahulu. Secara umum, riba dibagi 2. Riba dibagi 2. Yang pertama, riba utang piutang. Yang kedua, riba jual beli. Sampun? Riba wonten pinten? 1, riba utang piutang. 2, riba jual beli. Pripun Pak riba utang piutang itu? Riba utang piutang itu kaedahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu hukumnya riba. Saya ulang ya. Semua utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu hukumnya riba. Contohnya Pak, aku utang 1 juta. Oh nggih, monggo. Tapi engkau balik 1.100.000. 1.100.000. Ya? 10%. 100.000 ini apa? Riba. Karena manfaat tambahan dari transaksi utang. Sehingga utang 1 juta seharusnya balik pinten? 1 juta. Tapi dia minta 1 juta balik 100.000. Sampean bayar selama 6 bulan. Nyicil ya. 200 sampai ketika sudah genep 5 bulan. Nah, nanti bulan yang ke-6 tambah 100. Praktek seperti ini masuk kategori riba utang piutang. Baik. Kalau tambahannya bukan uang Pak, sami mawon, sama saja. Misalnya utang 1 juta. Engko nek balekno podo 1 juta ya. Tapi ojo lali gedang sak cengkeh. Nah, dia ngembalikan dikasih syarat harus nambahi apa? Pisang atau nambahi gula 1 kilo, nambahi beras 1 kilo dan seterusnya. Tambahan ini semuanya masuk apa? Riba. Hukumnya enggak boleh. Nun sewu, seperti ini di pasar, Masya Allah, banyak sekali. Sehingga bank pelecit, ya, bank titil yang tidak punya ATM, Masya Allah, itu merajalela di mana-mana. Gitu? Bank titil buat anten-anten ATM gitu? Tidak punya ATM. Bank tanpa ATM lebih berbahaya daripada bank yang punya ATM. Dia menjamur dan mengakar di masyarakat-masyarakat sehingga para bakul-bakul, gitu, ada yang jualan A, jualan B di pasar diutangi, butuh piro? 100. Ya sesuk balik 150. Ada tambahan berapa? 50. Butuh piro? Butuh 1 juta, KI 1 juta, balik 1.100.000 dan seterusnya. Dan itu banyak sekali. Boleh enggak utang seperti ini? Hah? Boleh atau tidak? Loh, saya kan tidak makan riba. Saya cuman utang. Lah aku kon bayar yang bayar. Betul, jenengan ini bukan yang makan riba, tapi jenengan memberi riba kepada orang lain. Dan itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wong sing mangan riba. Sing mangan riba niku sinten, Pak? Yang ngutangi minta bayaran tambahan tadi.
Yang kedua, yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba sinten? Nasabah yang bayari. Niku dilaknat oleh Rasulullah SAW. Terus dosanya pripun Mbak? Nggih dosa dilaknat Nabi SAW. Dikutuk oleh Rasulullah SAW. Maka jangan dianggap remeh ya. Karena termasuk dosa besar. Tonggoku kaya ngono iki, Pak. Lah jenengan aku ra melu-melu. Alhamdulillah. Sampean kandhani tonggone. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang punya teman pedagang. Bakul-bakul ning pasar gitu. Teman-teman yang mereka suka utang dengan utang ribawi, tolong kasih tahu kepada mereka, praktek yang kamu lakukan itu dosa besar. Nek dosa besar, dosa gede kok digawa sampai mati alias durung tobat, nggih nyuwun sewu, nanti akan berhadapan dengan Allah Ta'ala di akhirat. Akan berhadapan dengan Allah di akhirat. Maka kita ingatkan kepada mereka untuk menghindarinya. Baik. Lah nek kaya ngono Pak, dagangane ora tambah. Dagangane ora berkembang. Sampeyan pilih pundi? Dagangan berkembang karo dosa. Napa dagangan cukup tapi ra duwe dosa? Nggih? Lha kaya ngono, ada sebagian orang yang karena dia motivasi hawa nafsunya, pokoknya kudu cepet berkembang. Akhirnya karena dia pengen segera berkembang, carane ora bener. Dengan cara praktek riba. Ini yang dulu disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan penyakit istibta'. Penyakit pripun? Istibta'. Napa niku Pak penyakit istibta'? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Nah, ini kaya ngene terus ya daganganku ora tambah, bisnisku ora berkembang. Maka agar bisa cepat sukses, saya utang riba. Agar bisa cepat berkembang, menggunakan utang riba dan seterusnya. Jadinya apa? Dia melakukan perbuatan yang disebut dengan istibta', ingin cepat sukses sebelum waktunya. Ada banyak sekali ya penyebab kenapa orang itu melakukan tindakan yang haram. Dan ternyata sumbernya ini ingin cepat sukses sebelum waktunya. Nek sadurunge kalau memang belum datang waktunya jangan dipaksakan. Memaksakan seperti itu pasti nanti akan terjebak dalam sesuatu yang haram. Contoh nggih. Durung wayahe duwe mobil. Pokoke kudu duwe mobil. Piye carane kudu duwe mobil? Akhirnya pripun? Leasing. Pernah dengar istilah leasing? Kredit kendaraan, tapi dengan cara ribawi. Belum waktunya punya rumah, wis pokoke piye carane kudu duwe omah. Umurmu wis sakmene, mosok kok durung duwe omah, isin karo wong tuamu. Akhirnya dia memaksakan diri untuk punya rumah, sehingga dia melakukan transaksi beli rumah dengan cara KPR dan seterusnya. Itulah yang dimaksud penyakit istibta'. Ono menungso pengen cepet kejar target, pengen cepet sugih, pengen cepet kelihatan sukses, tapi dengan cara yang dilarang oleh Allah. Karena belum waktunya. Semua itu butuh proses. Sehingga kalau memang belum waktunya, sabar. Ono wayahe dhewe-dhewe. Mau dipaksakan untuk segera dapat atau jenengan tunda-tunda, itu insya Allah tidak akan mengubah dan menggeser takdir. Rezeki tetap ditetapkan oleh Allah, tidak akan geser. Baik, maka jamaah, waspadalah dengan yang seperti ini. Dan dorongan hawa nafsu manusia, mereka senang pengen cepat kelihatan sukses sebelum waktunya. Selanjutnya, tadi kita baru menyebutkan riba jenis yang pertama. Riba apa tadi? Utang piutang. Nah, tadi intinya adalah dapat manfaat dari transaksi utang. Apapun bentuk manfaat itu, termasuk di antaranya adalah manfaat berupa jasa. Manfaat berupa jasa. Contoh. Manfaat jasa contohnya pripun, Pak? Misalnya gini. Si A ngutangi si B. Kemudian B
diminta untuk nganter. B, aku mbok ternorono. Saya kendaraannya lagi kosong. Nggih, kula terke. Diterke gratis. Nah, si B ini tukang ojek. Si A diantarkan B gratis. Nyuwun pangapunten nggih Pak, kula dereng saged mbayar utang. Niki kula terke gratis jenengan boten sah bayar. Boleh kayak gini? Boleh? Tidak. Kenapa? Karena termasuk diantara dapat manfaat dari transaksi utang. Oleh karena itulah para ulama mengatakan barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. Kula wangsuli melih. Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. Pun jelas? Ditulisi nggih. Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya pripun, Pak? Si A petani kagungan sawah. Si A petani punya sawah. Lalu satu ketika si A ini butuh nggo sekolah anak mbonggo biaya berobat, utang sama si B, orang kaya. Pak, kula utang piro? 10 juta. Nah, terus niki sawah kula gadekke ning jenengan. Sertifikat diserahkan lalu cair 10 juta. Sampai kapan sampean bayar? Ya, saya minta waktu kurang lebih 3 tahun. Baik. Berarti sak suwene utangmu durung lunas, sawahe tak garap. Boleh nggak kayak gini? Riba. Itu riba. Padahal nyun sewu, garap sawah 3 tahun niku sewa atau bayar? Sewa dan bayar ya. Garap sawah 3 tahun bayar nggak? Harusnya bayar sewa. Misalnya sewa sak kotak mengaten, bisa seperti yang di depan itu ya. Sewa 1 kotak 3 tahun niku bayar pinten denger iki? 5 juta setahun. Sekira-kira 5 juta ya. Berarti dia mendapatkan keuntungan dari 10 juta, dia dapat untung biaya sewa tanah gratis yang seharusnya nilainya 5 juta. Termasuk riba. Nah, gandeng petani ini ya butuh sawah. Lah aku nek tak sawahe tak gadekno, digarap wong liya, terus saya sumber pendapatannya dari mana? Akhirnya nembung si B. Nyuwun sewu B. Niki kula nggih butuh sawah. Misalnya sawahe tak garap pripun? Ha nek sawahe kok garap, iki utangmu durung lunas ya ora iso. Wis ngene wae. Kowe nyewa sawah itu. Kon bayar dengan akad sewa. Karena sawah ini sedang dipegang si B sebagai barang jaminan, tapi si A mau mengambil untuk digarap. Ya wis mau garap, tapi statusnya kue nyewa. Setahun 1 juta. Kepetung berapa kali itu? Nah, itulah riba. Jadi riba itu kenapa dilarang keras dalam agama kita? Karena dolimnya bertumpuk-tumpuk. Tapi itu legal di masyarakat, sehingga kelihatannya tidak dosa, padahal aslinya dosa gede. Kelihatannya tidak salah, wong saling ridho kok. Aku kan orang maling, saya tidak mengambil paksa. Dia juga pengen kayak gitu, dia ridho. Nah, akhirnya beralasan saling ridho. Beralasan saling ridho ini salah, karena judi juga saling ridho. Ya. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Yang penting kan saling ridho. Bukan. Banyak transaksi saling ridho tapi haram. Nyuwun sewu nggih. Dodolan khamr niku saling ridho mboten? Ya? Saling ridho. Jual beli khamr itu saling ridho. Sing tuku seneng, sing dodol ya seneng. Sehingga ketika praktek itu terjadi tidak boleh beralasan. Yang penting kan saling ridho. Dodolan khamr ya saling ridho. Judi nggih saling ridho. Makanya saling ridho itu bukan satu-satunya syarat halal muamalah. Tapi saling ridho itu salah satu di antara syarat halal muamalah. Dan masih banyak syarat-syarat yang lain. Karena sebagian orang beralasan, yang penting saling ridho. Inggih Pak, memang saling ridho. Tapi praktek jenengan niki riba. Riba mau saling ridho, tidak saling ridho, tetap haram. Karena itu riba. Insya Allah paham ya? Ya, makanya walaupun berupa jasa itu termasuk riba.
Nggih, nyuwun sewu. Sekarang ada contoh soal. Mungkin jenengan jawab, ini riba atau bukan? Nggih. Seorang istri utang suaminya. Mas, kalau utang 5 juta. Udah? Mangke setiap malam jenengan tak pejeti. Akhirnya langsung diutangi 5 juta. Jaminannya apa, Pak? Dipejeti tiap malam. Itu riba atau bukan? Riba. Riba apa mboten? Hah? Riba. Ini pejet yang riba. Wah, bahaya nek koyo ngene iki. Berarti angsal mboten? Mboten angsal. Nggih. Jenengan nggih nate ngoten niku? Mboten. Masya Allah. Niki sing cedhel sing pundi? Sing lanang napa sing wedok ngoten niku? Ah, sing wedok mejeti nganggo syarat. Baik. Solusinya bagaimana agar tidak riba, Pak? 5 juta dikasihkan saja, insya Allah pejetannya halalan thayyibah. Baik. Catat, Pak, ya? Tolong dicatat, Pak. Nanti malam mau dipraktekkan ini. Kita lanjutkan ya. Jadi walaupun manfaatnya itu berupa jasa, jika itu muncul karena transaksi utang piutang, hukumnya terlarang. Selanjutnya, ada riba yang disebut dengan riba jual beli. Tadi kan jenis riba ada 2, nggih? Utang, yang satunya apa? Jual beli. Riba jual beli itu apa, Pak? Riba jual beli itu riba yang terjadi pada benda ribawi. Riba yang terjadi pada transaksi benda ribawi. Contohnya transaksi benda ribawi niku napa, Pak? Nah, perlu kenal dulu benda ribawi niku napa mawon. Sebentar dulu, nggih, jangan jawab. Benda ribawi itu ada 6. Benda ribawi ada 6. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Coba diulangi. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Garam, Masya Allah. Oke, sampun. Ya, sudah 6 ya. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Total pinten? 6. Sudah? Nah, dari 6 ini lalu oleh para ulama dikelompokkan jadi 2. Dikelompokkan jadi 2. Kelompok yang pertama alat tukar. Kelompok yang pertama alat tukar. Alat tukar ini apa saja? Emas, perak, dan semua alat tukar yang berlaku di masyarakat. Meliputi apa, Pak? Uang, semua jenis uang. Mau rupiah, mau real, mau dolar, semua bentuk uang. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Tadi ada gandum halus dan kasar, ada kurma, ada garam. Berarti termasuk di sini beras, jagung, tepung, gula, dan turunannya. Itu semuanya masuk benda ribawi. Sampun? Jadi benda ribawi wonten pinten? Banyak ya. Ada 2 kelompok. Kelompok alat tukar dan yang kedua apa tadi? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Oke, selanjutnya aturannya sebagai berikut. Aturannya 1. Jika dipertukarkan dengan yang sejenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, maka wajib tunai dan sama kuantitas, sama jumlahnya. Yang kedua, belum. Saya ulang ya. Jika ditukarkan dengan yang sejenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Titik.
Niki kula pun alon-alon lho ya. Kaya dene cah SD ngoten mawon nggih. Yang kedua, jika contoh yang sejenis itu emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Itu harus sama dan apa? Harus tunai dan sama. Baik. Di bawahnya, jika tidak tunai, dalam kurung ada yang tertunda, jadinya riba nasi'ah. Hukumnya riba nasi'ah. Contoh, ada dua pedagang, bejo dan paijo. Bejo bakul soto, paijo bakul bakso. Ya, jejer ya. Kemudian satu pagi mereka sudah buka toko. Nah, datang konsumen pertama beli bakso, nggawa duit 50. Nggawa duit 50. Beli bakso 20.000. Paijo ran duwe susu. Ini pelanggan pertama duitnya gede, duit 50. 20.000 berarti susuk pinten? Nah, akhirnya paijo ke bejo. Jo, aku bodoh-bodoh bejo ya. Ganti Pak Imin mawon ya. Pak Ijo datang ke tempatnya Pak Imin. Min, kowe duwe ora Min? Saya mau ijol duit 50.000. Nah, Pak Imin buka laci, wah onone mong 30 ya. Nah, sudah? Akhirnya 50.000 diserahkan ke Pak Imin, yang 30.000 dikasihkan ke Bejo, ke Pak Ijo. Wes gak apa-apa, 30.000. Sing penting konsumen saya punya kembalian. Langsung diambil 30.000 dikasihkan ke konsumennya. Nah, tadi kan terjadi apa jadinya? 50.000 diserahkan dari Paijo ke Paimin. 30.000 diserahkan dari Paimin ke Paijo. Selisih berapa? 20. Engko nek wis ana 20 tak kei. Kalau nanti ada 20.000 tak kasih. Ini namanya riba nasi'ah. Kados ngeten niki sering mboten? Sering ya? Teng pasar kathah mboten? Banyak. Pripun, Bro? Kalau konsumennya nggak ada masalah. Yang masalah si Paimin, si Paijo sama Paimin ini. Mereka melakukan transaksi tukar menukar uang secara tidak tunai. Ini 50, yang ini 30, 20-nya menyusul. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Wah, koyong ini pun biasa Pak. Lah nggih, itulah manfaat ilmu. Nek wong niku boten ngerti ilmu, bisa jadi dia melakukan transaksi riba tanpa sadar. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Manitajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba sumartatom. Sapa wong sing bisnis sadurunge ngerti ilmune, maka dia akan terjerumus ke dalam riba semakin dalam. Karena dia nggak tahu ilmunya. Makanya kalau mau dagang seperti ini harus dipahami terlebih dahulu. Ngerti ya? Sehingga tidak boleh tukar uang dengan uang, sama-sama rupiah, tapi ada bagian yang belum diserahkan karena tertunda. Ini masuk riba nasi'ah. Oke, sekarang kita beralih ke peraturan yang kedua. Peraturan nomor 2 tadi kan baru 1 ya. Coba peraturan pertama tadi apa? Coba diingat. Jika terjadi pertukaran yang sejenis maka wajib tunai dan sama kuantitas. Yang kedua, sebentar dulu, bukan itu, peraturan yang kedua. Peraturan itu peraturan yang pertama ya. Terus konsekuensinya kalau tidak tunai jadinya riba nasi'ah. Sekarang peraturan yang kedua. Peraturan yang kedua, jika terjadi pertukaran satu kelompok tapi beda jenis. Jika terjadi pertukaran satu kelompok tapi beda jenis, maka aturannya
wajib tunai walaupun boleh beda kuantitas. Aturannya wajib tunai walaupun beda kuantitas. Menjawab? Baik, saya ulang ya. Jika terjadi pertukaran satu kelompok tapi beda jenis, boleh ada perbedaan kuantitas tapi wajib tunai. Contohnya Pak, satu kelompok tadi kan emas sama perak nggih. Maka emas kalau ditukar dengan perak harus seketika dari tangan ke tangan. Uang dengan emas harus seketika dari tangan ke tangan, yang disebut para ulama dengan yadan biyadin. Yadun niku artinya apa? Tangan. Yadan biyadin tegese dari tangan ke tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, al-wariqu bidzahabi riban illa ha wa ha. Perak dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Hak wahak niku napa Pak? Nyoh. Tegese nyohnya dari tangan ke tangan. Hak wahak. Sing siji menyerahkan emas, yang satu menyerahkan uang dalam satu waktu yang sama. Kalau tidak gimana Pak? Misalnya emasnya dhisik, duitnya nyusul, riba nasi'ah. Itu termasuk riba. Berarti contohnya napa mawon niku? Jual beli emas kredit niku riba nasi'ah. Jual beli emas tapi nyicil niku riba nasi'ah. Kenapa Pak? Karena nas hadisnya seperti itu. Yang namanya emas dengan perak itu harus dilakukan secara tunai, karena kalau tidak jadinya riba nasi'ah. Harus dari tangan ke tangan. Sehingga jual beli emas secara kredit tidak boleh. Atau contoh yang lain, duitnya dhisik dikelompokno, nyicil, begitu genep emasnya baru diserahkan, ini juga nggak boleh. Arisan emas nggih boten pareng. Karena seperti ini termasuk riba nasi'ah. Bisa dipahami nggih? Nggih. Contoh nggih. Ini sering sekali terjadi di masyarakat. Ada orang beli emas tapi tidak tunai. Dengan temannya, dengan tetangganya, atau orang yang dia kenal. Aku tuku emas 1 gram. Pinten 2 juta harganya. Aku rantai duit deh. Nek dicicil pripun? Nggih monggo, tapi emasnya belum saya serahkan. Sampean boleh nyicil dulu 200 per bulan. Begitu genep 2 juta baru diserahkan. Apa ini? Riba nasi'ah. Nggih. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sampai mengatakan, faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang minta tambahan atau memberi tambahan, maka statusnya riba. Bisa bentuknya tambahan waktu, sehingga terjadi selisih antara barang satu dengan barang yang kedua, tidak diserahkan dalam waktu yang sama. Itu masuk riba. Nggih. Selanjutnya, aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga, terjadi pertukaran antara benda ribawi beda kelompok. Benda ribawi beda kelompok. Misalnya, kelompok 1 tadi contohnya apa? Uang. Kelompok 2 contohnya kurma. Bebas, tidak ada aturan. Alias boleh tidak tunai, boleh juga ada selisih kuantitas. Bebas. Nah, bingung ya, saya bingung. Tarik nafas dulu. Sekarang dicatat ya. Jika terjadi pertukaran beda kelompok, maka tidak ada aturan khusus alias bebas. Mau tunai silahkan, tidak tunai silahkan. Sehingga contohnya jual beli beras kredit boleh nggak?
Jual beli beras kredit boleh enggak? Boleh. Contohnya apa Pak? Utang beras. Aku utang beras ya, tak jigok sih. Udah? Nanti tak bayar nyicil. Dia ngutang 1 kintal karena mau punya hajatan, regane 1 kintal berapa? 500.000. Kemudian nanti bayarnya nyicil. Boleh. Karena dalam hal ini diperbolehkan jual beli beras secara tidak tunai. Sebab terjadi pertukaran beras dengan uang. Uang kelompok 1, beras kelompok 2. Pun jelas dereng? Sampun? Baik, alhamdulillah. Sekarang ada contoh kasus. Ya. Painem punya emas, cincin emas 10 gram. Wabot banget gitu. Ada kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara ya. Dibeli pada tahun 2010. Lalu tahun ini 2025 Painem pengen ganti emas yang baru. Datanglah dia ke toko emas. Dia serahkan cincin emas 10 gram mau ditukar dengan cincin emas 10 gram yang sama tapi baru. Bayar nombok enggak? Nombok. 10 gram nombok 300.000. Dapat cincin 10 gram yang baru. Jadi sama-sama emasnya 10 gram. Cuman yang ini 2010, yang ini 2025. Nombok 300. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Baik, diskusi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Menurut Anda boleh atau tidak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Karena terjadi riba fadl. Nah, namanya riba fadl. Ada tambahan emas 10 gram plus 300 sama dengan emas 10 gram plus 0, tidak ada tambahannya. Maka tambahan 300 ini riba fadl. Namanya riba apa? Fadl. Oke, paham ya? Baik, contoh. Beras yang paling larang niku napa? Rojo lele. Lebih mahal rojo lele. Mentik karo rojo lele larang rojo lele, nggih. Nggih, ngeten-ngeten nggih bakul beras. Pernah saya jualan beras. Jadi antara beras rojo lele ditukar dengan beras Mbramu atau beras C4. Ya? Hah? C4 tuh. Nah, tadi kan saya cuma C4. Sudah? Oh, wah itu agak sensitif kayak gini. Wes panasan itu. Dah, tidak boleh dilanjutkan lama-lama. Insya Allah sebentar lagi kita selesai. Jadi yang beras bagus rojo lele 1 kilo. Yang beras Mbramu 2 kilo. Ditukar. Boleh? Namanya riba fadl. Tidak boleh kayak gitu. Dulu di zaman Nabi SAW ada yang seperti itu. Jadi ada kurma namanya kurma barni. Kurma barni itu kurma yang paling bagus di masa itu. Ditukar dengan kurma yang agak buruk, yang kualitasnya bawah. Kurma barni 1 sok. 1 sok niku ukuran 4 mud. Kados dene bayar fitrah. Zakat fitrah niku 1 sok. Kurma barninya 1 sok, kurma yang kurang bagus 2 sok. Jadi 1:2. Lalu Nabi SAW ketika disuguhi kurma barni tanya, dari mana kamu dapat ini? Kok kamu punya kurma sebagus ini? Nah, Bilal bin Rabah menyampaikan, ya Rasulullah, kami tadi menukarkan kurma yang kurang bagus 2 sok dengan kurma barni 1 sok agar bisa disuguhkan kepada Anda. Rasulullah SAW mengatakan, awwah hadza ainur riba. Wah, ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Lalu beliau ngasih solusi. Caranya pripun sing bener.
Kurma sing elek niku wau sampean dol, sampean jual, dapat duit, ya. Terus duitnya dipakai beli kurma yang bagus. Kalaupun ada nilai yang beda silakan. Tapi sudah berubah dulu jadi uang, uangnya dipakai beli yang lain. Aku mau duwene beras raskin. Beras jatah nih kok. 5 kilo dijual dapat duit 50.000. Sudah? Dipakai beli beras yang bagus, yang harga per kilonya 20.000. Maka dari 50.000 dia cuma dapat 2,5 kilo. Boleh? Boleh. Karena beras berubah jadi uang, uangnya dipakai beli beras. Boleh. Oke. Tapi kalau langsung ditukar antara beras A dengan beras B, yang B beras bagus, ada selisih, tidak boleh. Oke. Sekarang coba lihat ini. Sering sekali petani sebelum panen tapi sudah dikejar target. Istrine wis ra sabar. Sehingga sing wedok wis njaluk mangan terus. Akhirnya suaminya utang beras di koperasi. Aku utang 1 kintal. Engkau nek aku panen tak bayar 1 kintal. Boleh nggak? Hah? Saya ulang ya. Petani utang beras di koperasi 1 kintal. Sudah? Dibawa pulang. Nah, kemudian beliau menjanjikan, engkau nek aku wis panen tak bayari beras 1 kintal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sama berasnya enggak? Ya podo-podo berasnya. Jenisnya sama atau tidak? Kalau jenisnya beda boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Selisih apa? Selisih harga. Nek luwih murah boleh enggak? Utang beras rojo lele dibalekno beras C4 misalnya. Boleh atau tidak? Kenapa? Ya, nek sing diutangi gelem kan boleh-boleh saja. Berarti dia dirugikan enggak? Kalau secara nilai. Loh, iki kok dadi beras kayak ini, tapi wis ra apa-apa lah. Nulung wong sing butuh. Boleh? Boleh. Jadi misalnya Anda ngasih utang 10 juta, tapi orangnya bisa bayar cuman 7 juta. Wes kowe duwene piro? Saya cuman punya uang 7 juta, wis ora apa-apa, bayaran 7 juta. Utangmu lunas. Boleh? Boleh. Ini namanya apa? Sedekah. Namanya sedekah. Jadi yang bersangkutan sedekah di mana nilai utang yang dibayarkan kurang dari apa yang pernah dia keluarkan. Yang bisa seperti ini termasuk orang yang bersedekah. Karena salah satu di antara bentuk bersedekah adalah mengurangi utang atau memutihkan utang. Allah berfirman, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalau kamu sedekahkan utangnya dengan cara diputihkan, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Baik. Kembali kepada tadi tentang riba jual beli. Jadi pada prinsipnya kalau dia sejenis maka wajib tunai dan sama. Tapi kalau beda jenis wajib tunai. Saya punya uang 100.000. Okay. Pas mendekati lebaran tak rijolno pecahan. Cari tempat penukaran uang pinggir-pinggir jalan nih kalau ya. Ada yang 10.000, ada yang 5.000. Saya tukar nih. 100.000 saya tukar pecahan 10.000. Dapat berapa? Dapat berapa? 9. Dapat 9 lembar. Jadi 100.000 dapat berapa? 90.000. Selisih 10.000 ini kenapa? Riba. Ya, mereka ngakunya jasa, tapi aslinya itu riba fadl. Anda menyerahkan 10.000 dan Anda terima berapa? 90.000. Anda nyerahkan 100, Anda terima 90, selisih itu riba fadl.
Ya ora ono sing gelem to Pak nek kon padha Pak. Nompo 100 balekno 100. Wah, nanti jasa antri di bank, jasa bawa uang banyak dan seterusnya kan dia nggak dapat untung sama sekali. Kalau memang serius mau akad jasa, berarti modelnya bukan kayak gini, bukan tukar menukar kayak gini. Tapi modelnya ngeten. Saya mau ke bank, sapa sing titip bayar. Sekali keberangkatan 50.000. Boleh, ya sudah, saya titip 2 juta. Tak bayar 50.000, tolong tukarkan ke bank. Boleh? Boleh. Karena dalam hal ini dia jual jasa. Makanya uangnya boleh ditaruh, boleh dibayar di depan yang 50.000 tadi, kemudian dia titip 2 juta tunai, terus dia tukarkan ke bank. Wallahu a'lam. Dugi jaminan. Tidak boleh ada riba di. Bismillah. Alhamdulillah. Ini saya sudah ngomong selama 1 jam. Kayaknya nanti kita kembangkan dengan cara tanya jawab ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Karena ini sudah disiapkan oleh panitia. Hadiah. Ada banyak sekali hadiah ini. Nah, sudah? Pertanyaan yang pertama. Ada yang tanya? Para hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak bersama pemaparan yang sangat mencerahkan ya, alhamdulillah, dari Ustadz Amin Nurbait tentang riba di sekitar kita. Kami mohon agar pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas serta relevan dengan tema kita hari ini, yaitu riba di sekitar kita. Boleh bertanya secara langsung, Ustadz? Baik, ada yang bertanya? 2. Tapi diutamakan kertas boleh, oh ya, atau WA boleh. Yang di kertas ada Ustadz? Atau kertas dulu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa riba di negeri muslim sangat sulit diberantas dan bagaimana solusi dan sebab-sebabnya? Selanjutnya Ustadz, ini dengan penanya yang sama. Ustadz, kita ini bekerja sana sini serba riba. Apakah harus diam atau keluar atau bekerja tapi keluarga kita tidak menyetujui? Monggo Ustaz. Kenapa riba di negeri muslim sangat sulit untuk dihilangkan? Jangankan riba ya. Praktek perbuatan haram yang jelas-jelas semua orang mengingkari saja masih sulit untuk dihilangkan. Misalnya apa Pak? Apa sih, atau contoh, negara mana yang membolehkan korupsi? Negara kafir mana yang membolehkan korupsi? Walaupun itu negara non-muslim, mereka tahu kalau praktek korupsi itu apa? Pelanggaran terhadap norma, pelanggaran terhadap aturan, pelanggaran. Kita sebagai muslim ada tambahan. Di samping pelanggaran norma, pelanggaran aturan negara, ini pelanggaran agama. Tapi nyatanya bisa bersih nggak? Hampir di semua instansi praktek seperti ini ada. Bahkan termasuk dalam lembaga swasta pun praktek seperti ini ada. Dan bukan jadi rahasia lagi. Seperti itu sudah umum dan sudah biasa. Sehingga orang baru ketika datang, kok yang ini? Wes biasa mas. Saat durungi awakmu lahir wes yang ini. Sampai ada orang yang menganggap itu sebagai hal yang biasa karena menjamur di mana-mana. Kok bisa Pak kayak gitu Pak? Demikianlah pengaruh dari yang namanya edukasi. Jadi semakin jauh dari zaman Nabi, kondisi masyarakat itu tidak semakin membaik, tapi semakin jauh dari aturan. Makanya sekali lagi ya, ketika seperti ini tidak bisa diseragamkan, dalam arti begini, ono sing mau menerima, ada yang tidak mau menerima, selanjutnya kembali kepada pribadi masing-masing. Selanjutnya kembali kepada pribadi masing-masing. Sing sadar monggo sadar, sing ngerti monggo ngaji. Tapi bagi mereka yang lupa ya nggak urusan. Dia mungkin tidak akan peduli dengan yang namanya aturan semacam ini. Terus bagaimana cara kita bersikap? Silahkan diingatkan orang lain yang melakukan pelanggaran setelah kita menghindarkan diri kita dari pelanggaran itu.
Kita ajak keluarga kita untuk menghindari pelanggaran itu. Berikutnya, kalau masih ada lingkungan kita yang melakukannya, kita ingatkan. Ini tidak boleh, ini haram. Semampu yang bisa kita lakukan. Makanya tadi saya pesan ya, nek jenengan kok kagungan tonggo bakul ning pasar, atau para pengusaha yang masih praktek riba, diingatkan. Nggih, nyuwun sewu niki riba, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau yang bersangkutan mau ingat, walhamdulillah. Tapi kalau yang bersangkutan tidak nerima, Anda sudah menyelesaikan tugas dengannya. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, kita ini bekerja sana sini serba riba. Apakah harus diam atau keluar, atau bekerja tapi keluarga kita tidak menyetujui? Monggo Ustaz. Pilihan yang halal masih banyak sekali. Jadi kalau disebut semuanya serba riba, nampaknya dia berada di circle yang salah. Dia berada di lingkungan yang salah. Berarti memang Bapak harus memberanikan diri untuk pindah ke circle yang lain. Tapi Pak, kalau pendapatannya kurang banyak gimana? Ya, itulah konsekuensi. Itulah konsekuensi. Misalnya, dagang daging sapi tidak laris, dagang daging babi laris. Pilih pundi? Ya, daging sapi. Saya lebih membatasi. Yang penting halal. Payu saya ini tidak apa-apa. Ini sing dagang daging babi kok laris, itu udah, ya itu haram. Sehingga saya nggak boleh untuk melakukan seperti itu. Begitu ya. Sehingga Anda ketika misalnya sengaja fokus dengan yang halal, kok pendapatannya turun, sabar. Sabar ya. Dan terutama nyuwun sewu, matangkan keluarganya, berikan pendidikan kepada keluarganya agar satu pemahaman yang sama dengan suami, sehingga satu frekuensi. Maka istrinya sudah ngerti kalau sekarang suaminya sudah meninggalkan riba, sehingga pendapatannya tidak seperti dulu. Akhirnya istrinya tidak nuntut yang lebih, kalaupun pendapatannya sudah tidak seperti yang dulu. Dulu pendapatannya banyak, tapi prakteknya banyak riba. Sekarang suami saya sudah meninggalkan banyak riba, namun pendapatannya berkurang. Tidak apa-apa, yang penting halal. Ada satu cerita. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum ya? Oh, iya. Jadi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ini pernah berhaji, kemudian ketika sampai di Mekah, beliau ketemu dengan penjual kain. Nah, saat didekati, Masya Allah, penjual kain ini menawarkan dengan cara tidak normal. Wah, berlebihan dia dalam memuji barang. Tuan beruntung ketemu saya, Tuan beruntung bisa melihat barang saya. Pokoknya dipuji berlebihan. Ini kain saya top markotop, yes mari yes. Tahan banting, tahan maling. Jadi karena pujiannya berlebihan, maka Hasan Al-Basri menyingkir. Wah, gak bener ya bang ini. 2 tahun berikutnya, Imam Hasan Al-Basri haji lagi. Lalu beliau ketemu dengan penjual kain yang sama di kota Mekah. Tapi kali ini cara beliau dalam menawarkan barang jauh lebih santun. Jauh lebih santun, sehingga nyaman bagi calon konsumen, tidak terlalu dipaksakan oleh si penjual. Tapi beliau penasaran. Loh kan kamu orang yang 2 tahun yang lalu jualan kain di sini. Kok sekarang ada perubahan? Apa sebabnya? Apa sudah ikut majelis taklim salimah atau gimana? Sehingga ada perubahan. Akhirnya beliau cerita. Jadi begini. Dulu saya itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Saking cerewetnya itu sampai suaminya ketakutan. Sehingga kalau suaminya pulang bawa uang yang banyak, dianggap sedikit. Pulang bawa uang sedikit, wah Masya Allah, piring terbang, gelas hilang. Akhirnya gara-gara itu
sang suami setiap kali kerja itu seperti dia dipaksa untuk dapat duit banyak, kejar target dan seterusnya. Kan banyak ya para suami itu yang ketika dia beraktivitas di luar seperti tertekan oleh pihak yang tidak kelihatan. Makanya itu bahaya ya. Kemudian kata beliau, setelah itu Allah wafatkan istri saya. Walhamdulillah. Nah, bacaan yang tepat apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah gantikan dengan istri yang jauh lebih qanaah. Nah, setiap kali saya mau dagang, mau keluar untuk bekerja, kerah bajunya itu dipegang. Lalu diperingatkan, ya hadza, inna nasbiru alal ju' wala nasbiru alal nar. Wahai suamiku, aku bisa sabar untuk menahan lapar, tapi aku gak bisa sabar ketika masuk neraka. La tut'imna illa tayyiba. Jangan sampai kau ngasih nafkah kepada kami kecuali yang halal. Fa in ji'ta bila malin a'annak. Kalaupun bapak pulang tanpa membawa harta, dah nanti saya bantu. Wa in ji'ta biqalilin kasarnah. Kalau bapak pulang dengan membawa harta yang sedikit, kami anggap itu banyak. Masya Allah. Ngelerem hati nih suami. Sehingga dia ketika keluar rumah itu tenang rasanya dan pengen cepet pulang karena di rumah ada orang yang menyenangkan hatinya. Pernah nggak kayak gitu, Pak? Jenengan kayak ngenopo loh, Pak, kok terus guyu nih. Arab metu terus dipegang kerah bajunya belum pernah, Pak? Hah? Ngejak padu tuh yang ini. Sudah nikah berapa tahun? Puluhan tahun. Ibu-ibu pernah nggak ngasih pesan kepada suaminya sebelum suaminya keluar? Ya? Belum pernah? Masya Allah. Inilah potret istri yang menjelang solihah. OTW, Pak, baru belajar ya. Tidak masalah ya. Dan memang terkadang ya, walaupun wanita itu disebut sebagai konco wingking. Leres betul? Salah kok, Bu. Bukan teman di belakang juga sampai depan kan. Sehingga walaupun mungkin si wanita ini tidak berperan dalam mencari nafkah, tapi dia punya peran luar biasa dalam membangun suasana batin suaminya. Sehingga bagaimana suaminya bisa punya ketenangan ketika kerja, punya ketenangan ketika nyari nafkah, salah satunya dipengaruhi oleh istrinya. Makanya wahai para istri dari suami-suami yang baik ya, tolong Anda besarkan hati suami ketika mencari nafkah ya. Bapak enggak usah khawatir, saya tidak akan mengambil duit Bapak, jangan ngaku saja nyimpen di mana saja. Insya Allah aman. Sebab sebagian suami kadang menyembunyikan uangnya, takut apa? Ya? Makanya sampai ada kaidah, yang namanya uang harus diamankan dari jangkauan anak-anak dan istri. Setuju, Pak? Setuju, Alhamdulillah. Pun cekap? Ya. Baik Ustadz, mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, suami saya bekerja di bank syariah, tapi uangnya buat menyekolahkan anak kami di pondok pesantren. Itu bagaimana Ustadz? Selanjutnya dengan penanya yang sama Ustadz, kakak saya kerja di pajak, tapi istrinya punya taklim, uangnya untuk sedekah di taklim juga. Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Baik. Kalau ada orang sebelumnya ini, saya tidak sedang menjustifikasi atau memberikan hukum untuk kasus yang tadi ditanyakan, tapi kita buat sebuah ilustrasi dulu. Kalau ada orang punya pendapatan yang haram, lalu disedekahkan, kira-kira hukum sedekahnya bagaimana? Ya? Nggak diterima. Nggak diterima. Kenapa? Karena uang haram tidak bisa disedekahkan. Nabi SAW bersabda,
Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah nggak nerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Jadi ada orang salat tanpa wudu, tanpa tayamum, sah atau batal? Orang salat tidak bersuci, sah atau batal? Batal. Wala sadaqatan min ghulul, demikian pula Allah tidak terima sedekah dari harta khianat, ghulul. Sebab yang namanya harta khianat itu harus dikembalikan. Harta haram harus dikembalikan. Kembalikan kemana Pak? Enggak ngerti sing duwe. Nah kalau begitu berarti salurkan untuk kegiatan sosial, tapi statusnya bukan sedekah. Terus statusnya apa itu? Statusnya seperti orang buang najis. Kalau orang di badannya ada najis, terus dia bersihkan, apakah itu sedekah? Tidak. Harta haram itu seperti benda najis. Harta halal itu seperti benda suci, harta haram itu seperti benda najis. Makanya kalau misalnya orang punya harta haram 10 juta, lalu dia infakkan 1 juta. Loh, jarene Pak Ustadz, amal 1 dilipatkan 10 kali. Berarti kalau saya infak 1 juta, itu kan pahalanya sama dengan 10 juta. Aku korupsi 10 juta, aku infak 1 juta. Dosone 10 juta, ganjarane 10 juta. Pok. Berarti pinten? 9 juta. Untung 9 juta. Karena kan tadi sudah sebanding. Loh jare Pak Ustadz, dosa siji dihitung siji. Kemudian ganjaran siji dilipatkan 10. Kan ngaten dah? Jenengan nek nglakoni dosa siji dihitung pinten? 1. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, man hamma bisayyi'ati fa'amila biha, siapa yang punya keinginan untuk berbuat jelek lalu dia berhasil melakukannya, kutibat lahu sayyi'atan kamilah, maka dicatat untuknya 1 dosa. Jadi 1 dosa dihitung 1. Tapi kalau orang berbuat baik, wa man hamma bil hasanati, siapa yang punya keinginan untuk berbuat baik, fa'amila biha, dan dia berhasil melakukannya, kutibat lahu asyru hasanatin, maka dicatat untuknya 10 pahala. Nah, berarti nek korupsi 10 juta, nggih. Dosane pinten? 10 juta. Lalu infak berapa? 1 juta. Dilipatkan 10 kali. Dosa 10 juta, pahalane 10 juta. Berarti impas. Berarti pinten? 9 juta. Ini matematika koruptor. Lah terus pripun Pak? Ya tidak diterima. Yang benar gimana? 10 juta sampean balik no kabeh. Karena uang haram ketika dikeluarkan sebagian, sisanya tetap haram. Sama sebagaimana benda najis, dipotong sebagian, sisanya tetap najis. Tapi kalau ada benda suci, nggih, terkena najis, sampean bersihkan najisnya, sisanya suci. Makanya zakat itu bisa membersihkan harta jika hartanya halal. Karena yang dikeluarkan 2,5%. Ngomong saidik Pak. 2,5% itu kan 1/40. Sebab ini dikeluarkan dari harta yang halal. Dikeluarkanlah 2,5%, 1/40. Maka sisanya suci. Ibarat barang yang bersih kecampur sedikit kotoran, dikeluarkan sedikit kotoran tadi, sisanya bersih. Itulah filosofi zakat. Tapi kalau harta haram tidak berlaku. Nah, selanjutnya. Oleh karena itu orang tidak boleh merasa begini. Kerja di dunia yang haram, sing penting kan sedekahnya lancar. Sing penting zakat tidak pernah absen. Bukan begitu. Sing penting kue metu. Duh, kenapa? Nah, kamu di tempat yang seperti ini tidak boleh bertahan. Kamu harusnya keluar. Karena kalau kamu tetap bertahan di tempat seperti ini, berarti kamu telah melakukan tindakan yang haram dan bertahan dalam keharaman. Pendapatkan kamu terus haram. Nah, berikutnya baru kita bahas kasus tadi. Nek kerja ning bank syariah niku pripun?
saya tidak bisa memberikan penilaian secara umum. Namun begini, menurut Anda yang kerja di bank syariah, apakah Anda yakin produknya sudah sesuai syariah 100%? Pengakuan mereka itu belum. Beberapa teman saya yang berada di sana, mereka ngakui. Memang kita akui mas, belum 100%. Berarti panggonan kerja panjenengan masih banyak kotoran. Betul. Nah, kenapa masih bertahan di situ? Silahkan Anda beralih ke tempat yang lain. Ya. Wal ikrar dan pengakuan itu termasuk salah satu bukti nyata. Akbaru syahid termasuk di antara bukti yang paling nyata. Makanya kalau yang bersangkutan sudah mengakui seperti itu, ya seharusnya tidak bertahan. Nggih, sing kerja teng pajak pripun, Pak? Wah, ini jangan disampaikan di tempat umum. Ganti pertanyaan. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ada agen emas yang meminjam emas ke saya. Dia pinjam emas saya karena kehabisan stok saat ada yang mau beli Ustaz. Dia menjanjikan bagi hasil saat mengembalikan emas nantinya. Apakah ini riba? Dia menjanjikan bagi hasil saat nanti ada pengembalian. Pertanyaannya, transaksinya itu utang atau investasi? Kalau akadnya utang, berarti berapa yang diterima, senilai itulah yang diserahkan. Gitu ya. Sehingga tadi kalau bahasanya adalah pinjam emas, ngerti nggih? Ada teman pinjam emas, utang emas. Pinjam emas sama dengan utang emas. Berarti nanti harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dia pinjam. Misal nggih, utang emas batangan 10 gram. Berarti nanti harus balik emas batangan 10 gram. Bagi hasilnya boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kecuali gini, si A bakul emas, gerai emas ya, punya gerai emas. Aku butuh modal. Terus jenengan ngasih modal 100 juta. Ini tak kasih modal 100 juta. Akhirnya oleh si A dipakai untuk kulaan emas. Dari 100 juta itu dia beli emas batangan. Banyak sekali. Sudah? Terus dijual. Dari hasil penjualan itu dengan cara tunai, dia berhasil dapat uang 105 juta. Berarti pinten? Nah, dikembalikan, ini modalmu 100 juta, sing 5 juta bagi 2. Bapak saya kasih 2,5 juta. Boleh? Boleh. Karena tadi kan nyerahkannya dalam bentuk uang untuk modal. Memang niatnya untuk modal. Begitu ya? Nah, kalau nyerahkannya dalam bentuk emas, berapa yang diserahkan dan tadi akadnya utang, maka dikembalikan dalam bentuk emas yang sama. Kalau akadnya kerjasama apa bisa Pak? Sementara yang diserahkan bentuknya emas. Bisa. Caranya, jenengan nyerahkan 10 gram. Batangan 10 gram. 1 gram berarti totalnya 10. Udah? Terus diputer, jual beli, jadi uang dipakai kulak lagi. Terus seperti itu, dari 10 gram sekarang sudah jadi 11 gram. Tambah 1 gram. Nah 10 gram dikembalikan. Ini 1 gram badi. Nah, 1 gram dibagi 2. Masing-masing setengah gram. Boleh? Boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau hutang di BRI itu hutangnya belum selesai tapi orangnya sudah meninggal. Dari BRI mungkin sudah dilunaskan, tapi dari hukum agama bagaimana itu urusannya Ustaz sama yang maha hidup? Kurang lebih. Nah, baik. Sudah mau pulang? Jam 5 ya. Nah, insya Allah kita sampai jam 5. Jadi dengan sabar. Masih kurang lama ya. Berikutnya untuk kasus seperti yang ditanyakan tadi. Sebenarnya kenapa utangnya itu dianggap lunas? Bukan karena dihapuskan oleh bank, tapi karena ditutupi oleh asuransi.
Sebab utang yang ada di bank konven itu kebanyakan diasuransikan. Misalnya utang 100 juta, asuransinya 2%, bayar 2 juta. Sehingga Anda ketika utang 100 juta mungkin nggak nerima 100 juta, nerima 95 juta, atau nerima 90 sekian juta. Sisanya apa Pak itu Pak? Ada biaya provisi, ada biaya asuransi, ada biaya administrasi, dan aneka biaya-biaya yang dibebankan semuanya kepada nasabah. Tertulis utang 100, sing ditompo 95. Tapi nanti bayarnya 130. Dicicil selama 5 tahun misalnya. Totalnya sampai 130. Berarti bunganya berapa? Bunganya berapa? 35 juta. Tuh, tapi kan biaya-biaya tadi tanggung jawab nasabah, ya sudah, anggap saja bunganya jadi 30 juta. Baik. Nah, piyambake sampun nyicil 70 juta. Meninggal. Sudah nyicil 70 juta, meninggal. Berarti kurang 60. 60 itu ditutupi oleh asuransi. Nah, sehingga utangnya dianggap lunas. Itu skemanya seperti itu. Boleh nggak Pak kayak gini Pak, secara syar'i? Kalau secara aturan negara ya sudah selesai. Sehingga nanti bank tidak akan nuntut di akhirat. Karena bank sudah selesai urusannya dengan ini nasabah. Utangnya sudah ditutupi oleh asuransi. Tapi apakah seperti ini secara syar'i boleh? Baik. Di sini ada 2 akad bermasalah. Pertama, akad utang ribawi. Yang kedua, akad asuransi. Oke? Akad utang ribawi, jenengan utang 100, mengembalikan 130. Tambahan 30 riba. Akad asuransi, jenengan bayar 2 juta. Bapak Ibu bayar 2 juta. Tapi nanti akan mendapatkan kelebihan berapa? Nggak jelas. Bisa jadi malah nggak dibayar sama sekali. 2 juta itu hangus. Kenapa hangus Pak? Kalau tidak ada komplain kan hangus. Sehingga ketika Anda tidak ada klaim apapun, 2 juta ini hangus. Hukumnya bagaimana yang seperti ini? Ini namanya akad gharar. Namanya apa? Gharar. Jadi dia bayar 2 juta untuk mendapatkan sesuatu yang nggak pasti, yang disebut dengan peluang. Ya? Sehingga transaksi ini gharar. Transaksi ribanya salah, dosa. Transaksi gorornya salah dan dosa. Cuman begini, solusi untuk transaksi ribanya adalah bayar pokoknya saja. Sedangkan solusi untuk transaksi gorornya, Anda hanya boleh menerima senilai yang dibayarkan. Tadi bayar berapa? 2 juta. Berarti nanti jenengan ketika dikasih banyak, yang boleh diterima hanya 2 juta. Paham ya? Baik. Nah terus penyelesaiannya gimana? Karena tadi sudah bayar 70, berarti kurangi pinten? 30. Aslinya kurang berapa? 30. Sudah, Anda cukup bayar 30 kewajibannya plus 2 juta. Berarti kok plus 2 juta? Dikurangi 2 juta. Jadinya 28. Paham ya? Karena yang 2 juta sudah ditutupi oleh asuransi ke bank. Maka kewajiban Anda cukup bayar 28. Tapi bank tidak nerima Pak. Ning ono kasihkan ke asuransi. Asuransi nggih mboten nampa. Jadi sama-sama dua-duanya nggak nerima. Sebab sistem mereka nggak bisa menerima seperti itu. Nah, terus gimana Pak? 28 itu berikan untuk kegiatan sosial. Kasihkan ke fakir miskin. Dikasihkan untuk kegiatan sosial, memperbaiki jalan, untuk apalagi perbaikan selokan dengan nilai uang 28 juta tadi. Insya Allah paham? Jelas nomor 11? Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah beberapa pertanyaan telah dijawab dengan sangat gamblang dan jelas oleh Ustadz Aminur Baiz. Semoga jawaban-jawaban ini memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua.
Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi penerang jalan bagi kita semua, serta menjadi bekal untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita tundukkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan, rahmat, dan keberkahan darinya. Kita akan memasuki sesi yang paling dinanti, yaitu sesi doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Amin Nurbait. Kepada Ustadz Amin Nurbait kami persilahkan untuk memimpin doa. Kalau hadiahnya ini diapain? Yang bertanya tadi dapat hadiah ya. Baik, tadi yang merasa pertanyaannya dibacakan, silahkan menghubungi panitia untuk dapat hadiah. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dari aneka mara bahaya maksiat, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari setiap usaha halal yang kita lakukan dalam mencari nafkah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbitna ilaika ghaira maftunin. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqdina bifadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya